Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi ya di kesempatan saya kali ini. Saya akan membahas kembali mengenai Pi Network. Ya, Pi Network teman-teman. Ya, jadi semalam itu saya udah bahas mengenai Pi Network ini, itu masuk ke daftar Satgas Waspada Investasi Entitas Ilegal pada bulan Agustus tahun 2022. Oke, tabelnya ini nih. Oke, tabelnya ini. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya Pay Network ini dilarang digunakan di Indonesia karena proyeknya nggak jelas. Kenapa proyeknya nggak jelas? Itu semua sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Gitu ya, kalian bisa tonton. Apa penyebab menurut saya ini nggak jelas untuk proyeknya. Oke, nah makanya Satgas Waspada Investasi itu mengeluarkan tampilan yang seperti ini. Tapi ya, ini menarik gitu ya. Yang namanya pionir, pemain aplikasi-aplikasi antah berantah, itu kalau diingatin ya, baik saya dan mungkin YouTuber yang lain juga yang membongkar ya, itu mereka itu ngeyel. Ya, walaupun kami udah ngomong berdasarkan regulator, itu mereka ngeyel teman-teman. Ya, saya bisa simpulkan ya, mereka ini buta otoritas ataupun buta legalitas. Gitu. Padahal yang kami sampaikan itu sudah valid informasinya dari Satgas Waspada Investasi. Sehingga ada yang bilang ya, tabel ini ya itu diedit oleh saya untuk menyampaikan hoax. Ini kan sebuah kelucuan gitu. Jujur saja ya, ini saya screenshot untuk apa? Untuk supaya saya buat videonya itu cepat. Tapi ada yang nyinyir gitu. Allah, itu cuman diedit sama bocah. Nah, saya dibilang bocah gitu sama pionir gitu ya. Saya penyinyir katanya. Oke. Nah, komentarnya seperti ini nih. Nah, pertama, itu editan bos. Cek langsung dulu bos. Oke, ya. Saya akan cek langsung ke Satgas Waspada Investasi. Oke, tapi sebelum itu ada nih satu komentar lagi yang dimana ini uh, menampakkan kengeyelan dari pionir yang sudah diinformasikan oleh Satgas Waspada Investasi kalau ini ilegal dan itu tercantum di entitas ilegal pada bulan Agustus tahun 2022. Nomor 12, nomor 11-nya ada Redford. Nah, artinya di sini untuk Pay Network dan Redford yang sering saya bongkar itu dilarang gitu. Dilarang di Indonesia gitu. Nah, di sini ya ada yang berkomentar, langsung buka dari linknya dong, jangan dari SS. Oke, saya akan buka nanti langsung di website ataupun link dari Satgas Waspada Investasi. Dan ini video ini akan menjawab ya, yang nyinyir itu siapa? Yang nyinyir itu saya, bahkan sampai SWI juga, atau kalian yang kaum penyinyir. Dalam arti kata ya, sudah diinformasikan oleh negara ini ya, Penelor itu tidak aman ya, tidak dibolehkan beroperasi di Indonesia, tapi kalian tetap nyinyir. Nanti akan terjawab tuh siapa yang nyinyir gitu. Ya, nanti kita cek langsung. Nah, komentar kedua, Pay Network itu cuman ada di satu dunia ya, yaitu Pay Network. Kalau Pay Network Indonesia itu nggak ada. Oke, gini teman-teman. Memang betul ya, yang ditulis oleh Satgas Waspada Investasi gitu ya, di nomor 12 tahun 2022 ini Agustus, ya nomor 12 di tabelnya, itu memang tertulis Pay Network Indonesia, status kegiatan usahanya adalah menjalankan penyelenggara mata uang digital aset kripto tanpa izin gitu. Kenapa gitu ya? Satgas Waspada Investasi kalau menurut saya ya. Kenapa Pay Network Indonesia maksudnya
kenapa Satgas Waspada Investasi menulis di sana Pay Network Indonesia. Nah, jadi gini, Pay Network itu memang dunia, ya, memang global. Dan ini menjadi alibi dari Pionir, ya, Pionir setelah keluar daftar investasi legal ini. Alibinya apa? Itu kan Pay Network Indonesia, bukan Pay Network global. Gitu. Jadi mereka menganggap yang ada di entitas ilegal itu bukan Pay Network yang asli. Ya, memang betul ya. Saya akui gitu. Pay Network itu memang satu dunia gitu. Ada di beberapa negara, bahkan satu dunia lah kita bilang. Tapi di negara kita ini itu ada hukum, bos, ya, tentang aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi, Kominfo dan Satgas Waspada Investasi itu cuman mengatur Pay Network yang ada di Indonesia. Dan untuk di negara lain itu terserah sama negara lain. Makanya di sana ditulis Pay Network Indonesia. Gitu. Jadi, gini ya. Walaupun di sana tertulis Pay Network Indonesia, kalau Kominfo udah apa ya istilahnya? Kalau Kominfo sudah mau memblokir, ya nggak akan bisa itu diakses aplikasi Pay Network. Gitu. Kita ambil contoh saja, seperti PayPal. PayPal kan dunia, dolar, gitu. Kominfo itu cuman bisa memblokir, ya, ataupun menghabiskan karena kan habis perpanjangannya nggak diperpanjang oleh PayPal, gitu. Perpanjangan perizinannya itu oleh PSE Kominfo, ya, PSE Kominfonya nggak diurus. Nah, sedangkan Pay Network ini juga global. Nah, Kominfo itu cuman bisa memblokir untuk daerah Indonesia saja. Sedangkan untuk server luar itu tergantung sama negaranya yang lain. Jadi, ya, walaupun itu tertulis Pay Network Indonesia, artinya warga Indonesia dilarang untuk bermain Pay Network. Gitu. Jadi kalau udah masuk ya ke Satgas Waspada Investasi, itu artinya aplikasi ini itu dilarang. Gitu, ya. Jadi terserah, kalau nggak percaya ya terserah, karena saya ngomong ini berdasarkan Satgas Waspada Investasi. Kalau kalian bilang saya nyinyir, ya saya nyinyir, dan teman-teman saya juga yang YouTuber juga yang membongkar gitu ya, membongkar kehaluan, kalian tuntut juga tuh yang namanya Satgas Waspada Investasi. Kalian bilang sama Bapak Tongamel Tobing, Pak, Bapak nyinyir. Habis itu kalian dibawa ke pengadilan. Gitu. Kenapa? Kalian tidak patuh dengan peraturan negara. Gitu, ya. Jadi walaupun Pay Network Indonesia ya sama aja gitu. Artinya Pay Network untuk warga Indonesia itu dilarang gitu. Gak mungkin lah SWI nulis Pay Network Thailand. Ya kan? Karena SWI itu nggak ada urusan sama Thailand. Bukan hukum negara dari Thailand untuk yang seperti ini. Gitu ya. Pintar dikit gitu kalau mau komentar gitu teman-teman. Ya. Nah, di sini kita akan buktikan ya yang tadi saya bilang ini cuman editan gitu ya, kata ya backdung dari Pay Network gitu ya. Oke. Nah, di sini ya cara membuktikan kebenaran informasi yang saya sampaikan tentang tabel yang kemarin itu gampang. Kalian bisa masuk ke website dari Satgas Waspada Investasi. Ya, kalian searching aja ya di tombol searching itu. Di sini ada tulisannya Satgas Waspada Investasi kembali temukan 13 entitas investasi tanpa izin. Itu judulnya. Oke, kita klik. Ya, ini yang terbaru ini teman-teman bulan Agustus ini. Nah, di sini kita masuk nih ke websitenya. Terus di sini sudah ada ya tulisan seperti ini, Satgas Waspada Investasi kembali temukan 13 entitas investasi tanpa izin dan 71 pinjaman online ilegal. Gitu ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada 3 PDF. Oke, kalian bisa ngecek juga gitu ya. Oke, saya screen record dulu. Nah, ini ada 3 PDF nih. Ya, kalian bisa baca nih.
ya. Yang PDF pertama itu menjelaskan tentang bahwasanya Satgas telah menemukan ini gitu. Ya, yang tertera di PDF kedua dan PDF ketiga. Yang dimana PDF kedua itu tentang ya aplikasi-aplikasi yang berbau kebodohan, pembodohan publik. Nah, di sini. Nah, di sini dalam ini ada Pay Network. Sedangkan yang di sini ini ya pinjol ilegal tanpa izin. Oke, kita cuman mau buka yang ini untuk melihat kebenaran informasi yang saya sampaikan. Ya, dan ini akan membuktikan yang nyinyir itu saya atau pionir gitu ya. Yang menambang koin halu ya. Oke, kita download dulu nih. Kalian silahkan download ya. Nah, kenapa saya katakan koin halu tadi? Gini ya, kalian yang dapat itu ya, koin yang kalian dapatkan itu cuman koin halu. Koin yang nggak ada harganya tapi diharga-hargain sesuai konsensus global. Yang kaya siapa? Dr. Nicholas dan developer aplikasi ini. Karena dari kalian dia dapat AdSense gitu, teman-teman. Oke, ya. Ini kita sudah ada ya di PDF ya, asli gitu ya, resmi dari Satgas Waspada Investasi gitu. Nah, kalian bisa baca dari nomor 1 sampai nomor 13 gitu ya. Nah, di sini kalau kalian mau baca silahkan gitu. Tapi kita langsung ke nomor 12. Itu ini bukan screenshot seperti di konten sebelumnya, tapi ini langsung terjun ke websitenya gitu. Nah, di sini kalian bisa baca Pay Network Indonesia. Oke. Ya, lampiran daftar investasi ilegal. Di sini kalian bisa baca nih. Nah, di sini nih. Satgas Waspada Investasi, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum. Baca ya. Di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, jadi nanti kalau kalian ada yang nyinyir lagi ya di kolom komentar, Bang, atau bocah ya, yang bilang saya bocah gitu. Pay Network kan nggak ada menghimpun dana masyarakat. Mungkin ada yang berkomentar seperti itu nanti. Gini, memang nggak ada, tapi sistem barter itu, ya, sistem barter itulah yang dilarang. Karena seperti transaksi juga itu. Ya, itu yang dilarang. Nah, ini salah satu screenshotan ya. Bukti kalau sudah ada penipuan dari Pay Network. Sebenarnya bukan Pay Network yang nipu ya. Tapi ada orang ya yang melakukan penipuan gara-gara Pay Network. Kalian bisa baca. Gitu ya. Ada orang yang bertransaksi seperti jual beli barang ataupun penukaran tapi nggak dikirim-kirim. Nih. Ini di grup Pay Network, kalian bisa cek sendiri. Oke, ya. Nah, udah terbukti kan nomor 12 ya. Ini langsung ya, kalian juga bisa cek langsung, dan ini bukan diedit sama bocah. Itu kan ada yang bilang saya bocah, penyinyir. Sekarang terbukti loh. Siapa yang bocah, siapa penyinyir, ya siapa yang buta legalitas dan hukum di Indonesia ini. Oke? Dan juga ya teman-teman ya, saya mau ngasih tahu, kalian tuh sebenarnya dibodohi sama Dr. Nicholas. Pada dasarnya prinsip dari Pay Network ini bukan mining, tetapi dibilang ini mining pertama di handphone. Nah, ini bukan mining. Kalau kita lihat dari sistemnya, ini airdrop. Dari sana itu udah kebohongan pertama. Apa bedanya mining sama airdrop? Mining itu adalah kegiatan menambang, mining kripto ya, menambang koin kripto yang sudah listing di market. Yang sudah jelas itu koin kripto. Contoh, mining Bitcoin gitu ya, pakai mesinnya. Gitu, mining Ethereum. Ya, terus mining Doge, mining Shiba. Itu baru dikatakan mining. Koinnya udah jelas gitu, ada di market. Sedangkan
Kalau airdrop ya, itu ya kalau kalian yang sering mengambil ataupun dibagi-bagiin koin micin ya, itu pasti tahu lah airdrop itu adalah membagi-bagikan koin yang belum listing dan akan listing menjadi koin kripto. Nah, airdrop pun itu bisa juga scam. Ya, tidak selalu listing di market. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang saya asbun, asal bunyi ya, ada juga tuh komentar yang bilang saya asal bunyi. Saya bukan asal bunyi, Bos. Ya, kan udah kalian lihat, ini saya buktikan langsung dari Satgas Waspada Investasi. Yang artinya Pay Network ini dilarang di negara kita. Ya. Jadi nanti semisalnya tiba-tiba aplikasi Pay Network ini nggak bisa diakses, kalian ya para pionir ya, backdung pionir gitu ya, jangan menyalahkan pemerintah atas kehaluan kalian yang tidak sampai. Ya, dengan diiming-imingi satu Paycoin 4,6 miliar, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tiba-tiba Kominfo memblokir karena nggak ada PSE-nya. Karena SWI itu bekerja sama dengan Kominfo. Nah, udah diblokir, kalian nggak bisa melakukan transaksi Paycoin, kehaluan kalian itu hilang. Ya, dan kalian akan stres. Jadi jangan menyalahkan pemerintah kalau pemerintah udah menghimbau. Itu dan melakukan demo itu malu sebenarnya kalau kalian demo ya ke Kominfo seperti yang sebelum-sebelumnya, ada tuh aplikasi yang sebelumnya. Oke, padahal kalian itu salah, tapi kalian memberontak. Oke, jadi buat kalian yang bilang editan, asbun, kalian bisa cek sendiri ke website dari Satgas Waspada Investasi ya mengenai informasi yang sampaikan. Editankah, screenshotankah, atau memang benaran dari Satgas Waspada Investasi. Tapi kalau kalian nggak suka juga, itu kalian ngomong gitu ke Bapak Tongam. Gitu, kalian bilang, Pak, Bapak kok nyinyir gitu. Saya kan ini pionir gini. Ya udah, kalian kalau kayak gitu, kalian bertentangan sama negara. Itu langsung dibawa ke pengadilan ya. Itulah. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.